Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Terminal Barang Langsiang Bogor. Anggota sebagai berikut. Deskripsi lokasi penelitian yaitu berada di Terminal Baranang Siang yang berlokasi di Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk letaknya sudah memenuhi kriteria umum untuk penetapan lokasi terminal sesuai dengan UU RI nomor 22 tahun 2009 pasal 27 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk luasnya memiliki luas administratif seluas 2,2 hektar yang masih tergolong sempit untuk dikategorikan sebagai terminal tipe A. Masalah pada tapak yang pertama adalah lokasi dan aksesibilitas, di mana terjadinya cross circulation, kemudian topografi dan kemiringan, adanya wilayah yang kecuramannya sampai dengan 20%. Untuk geologi dan tanah tidak ditemukan kendala. Kemudian untuk drainase ada aktivitas manusia yang mengeluarkan sampah sehingga drainase terganggu, kemudian suhu dan iklim, adanya peningkatan suhu tahunan dan juga ada polusi udara. Dan kemudian aktivitas manusia, awak bus sering jorok sehingga mengotori lingkungan, kemudian juga ada aktivitas kendaraan, waktu tunggunya lama, dan juga armada seringkali menurunkan penumpang di luar terminal. Peta topografi Terminal Baranang Siang. Terminal Baranang Siang memiliki karakter tapak yang relatif bergelombang dengan variasi kemiringan lahan. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan menurut keputusan Menteri Pertanian, Terminal Baranang Siang dominan memiliki kemiringan yang tergolong datar serta bergelombang, yaitu berkisar antara 0,8% pada kelas 1 dan kemiringan 8-10% pada kelas 2, dan pada titik tertentu yaitu kemiringan lebih dari 20% yang terletak pada bagian pintu keluar utama. Nah, titik tertinggi tapak ini berada pada sisi tenggara dekat pintu masuk terminal dengan ketinggian mencapai 303 mdpl dengan topografinya relatif datar, serta titik terendahnya yaitu berada di sebelah barat yang berbatasan dengan Jalan Sambu dan Jalan Riau dengan ketinggian 270 mdpl. Nah, analisis kemiringannya itu dilakukan berdasarkan faktor kemiringan lereng. Nah, kemiringannya itu dibagi 3, yaitu kemiringan 0,8% yang sesuai untuk pengembangan elemen tapak dengan berbagai aktivitas manusia maupun kendaraan. Yang kedua, ada kemiringan 8-15%, merupakan area yang cukup sesuai untuk tipe penggunaan lahan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dalam menempatkan elemen bangunan, serta kemiringan yang ketiga itu lebih kurang 20%. Nah, ini tuh termasuk kriteria rawan dan tidak ideal untuk dijadikan terminal tipe A. Berikutnya adalah visibilitas tapak. Menurut Simon 2006, view yang baik adalah suatu pemandangan yang diamati dari titik menguntungkan dan menarik pandangan mata. Di dalam terminal Baranang Siang ada 3 visibilitas tapak yang baik. Yang pertama dari sebelah barat dapat terlihat samar-samar Gunung Salak dan Pulau Gelis. Kemudian dari sebelah selatan terlihat area terbuka yang dibiarkan kosong sehingga bisa melihat pemandangan kota Bogor dari atas. Dan di dalam tapak sendiri ada hiruk-pikuk aktivitas armada bis yang dapat menjadi pemandangan menarik bagi para peminat autobus. Area pembagian ruang. Nah, di pembagian ruang ini terdapat 3 area utama, yaitu area lantai atas, semi basement, dan lantai bawah. Sedangkan bangunan utama menghadap persis di depan Jalan Raya Pajajaran. Selanjutnya, pada pembagian ruang sirkulasi. Nah, sirkulasi ini dibedakan berdasarkan jenis moda transportasi. Tidak lupa juga terdapat daerah sirkulasi untuk pejalan kaki, baik pedestrian biasa maupun difabel. Selanjutnya, pada area lantai bawah ini terdapat pembagian sirkulasi pula yang didominasi oleh pembagian ruang sirkulasi oleh bus. Perencanaan fasilitas di Terminal Baranang Siang disesuaikan dengan ruang dan aktivitas yang dilakukannya. Ruang pertama ada ruang penerimaan, aktivitas yang dilakukan adalah parkir dan membayar retribusi. Fasilitasnya adalah parkir kendaraan, pos keamanan, pos retribusi, dan jalur pedestrian. Ruang kedua ada ruang utama dan emplasemen. Aktivitasnya membeli tiket, menunggu bus, mencari informasi keberangkatan, menunggu taksi atau angkutan kota, menaikkan atau menurunkan penumpang, menarik retribusi kendaraan, dan parkir. Fasilitasnya adalah area tunggu, loket, peron keberangkatan dan kedatangan bus, kantor pelayanan informasi keberangkatan, toilet, peron angkutan kota dan taksi, pos retribusi, dan area parkir sementara. Yang ketiga ada ruang penunjang dan pelayanan yang bersifat semi publik, yaitu aktivitasnya adalah parkir, makan, jalan-jalan, duduk-duduk, dan lain sebagainya. Fasilitas yang diberikan adalah kantin, toilet, taman, musola, jalur pedestrian, ATM center, telepon umum, dan lain sebagainya. Yang keempat ada ruang khusus yang bersifat private.
Untuk pengelola untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas terminal, administrasi dan pelayanan untuk awak bus, tempat beristirahat, merawat dan membersihkan kendaraan. Fasilitas yang diberikan adalah bangunan utama pengelola, ruang khusus awak bus, penginapan dan parkir bus sementara. Yang terakhir ada ruang terbuka hijau untuk rekreasi, istirahat, duduk-duduk, dan jalan-jalan. Fasilitas yang diberikan adalah bangku taman, lampu taman, dan tempat sampah. Terminal barang siang memiliki dua jenis drainase. Yang pertama drainase terbuka dan drainase tertutup seperti gambar yang bisa teman-teman lihat. Kemudian terminal barang siang juga dilalui oleh drainase dalam tanah, di mana drainase dalam tanah ini terhalangi oleh pondasi pos yang akhirnya menyebabkan air meluap dan menjadi masalah. Kemudian masalah yang kedua adalah runoff, dan solusinya adalah diperlukan suatu ruang resapan air untuk membantu proses infiltrasi sebelum air dialirkan ke saluran utama kota. Grand Design. Untuk Grand Design Terminal Baranang Siang, dalam pengelompokan vegetasinya itu dibedakan berdasarkan 5 jenis, yaitu penaung, pengarah, display, pembatas atau border, serta pelindung atau screen. Nah, penaung itu lokasinya di terminal angkutan kota, ruang tunggu penumpang, service area, dan taman. Fungsinya itu untuk menaungi area terminal, relasi iklim. Yang kedua ada pengarah, ditempatkan di area kedatangan keberangkatan armada. Fungsinya itu untuk mengarahkan kendaraan menuju exit area atau entrance area. Dan yang ketiga ada display, lokasinya itu di welcome area, taman, ruang tunggu penumpang, yang fungsinya itu untuk menambah kualitas estetika. Yang ketiga ada pembatas atau border, lokasinya itu di sepanjang jalur sirkulasi dan terminal. Nah, fungsinya ini untuk membatasi jalur kendaraan dan manusia atau jalur kendaraan dengan terminal. Yang kelima ada pelindung atau screen, lokasi di tepi batasan dengan jalan raya. Fungsinya itu untuk melindungi kendaraan dan pengguna dari radiasi matahari, polutan, dan kebisingan. Untuk peletakan vegetasinya itu ada dibagi dalam 3 spot utama. Yang pertama itu ada di welcome area. Welcome area ini lebih memfokuskan pada jenis vegetasi display, yaitu untuk estetika. Dan yang kedua ada spot terminal angkutan. Nah, di terminal angkutan ini itu lebih menekankan pada vegetasi penaungnya. Serta yang ketiga ada vegetasi peron kedatangan. Di peron kedatangan ini lebih menekankan pada jenis vegetasi pengarah. Berikutnya adalah sistem perkerasan jalur sirkulasi pada tapak. Di dalam terminal Baranang Siang dapat ditemui beberapa masalah, yaitu yang pertama, jalur sirkulasi terbuat dari perkerasan aspal dan sebagian masih berupa tanah berpasir. Yang beraspal adalah daerah masuk dan tempat menunggu bis. Dan daerah berpasir juga ada di sekitar pinggir daerah menunggu bis dan tempat pertokoan. Sehingga ketika hujan turun jadi sangat becek dan kumuh. Kemudian penulis memberikan solusi, yaitu jalur sirkulasi diberi perkerasan berupa paving, seperti di terminal Bungurasi, Surabaya. Dan maintenance juga harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan kerusakan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada perencanaan retaining wall, pada area sistem tapak sudah terdapat retaining wall yang berfungsi sebagai planter box. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kondisi dari retaining wall masih tidak rapi dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian solusi yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan retaining wall yaitu dengan penggantian retaining wall pada taman dengan retaining wall terbuat dari batu alam yang direkatkan oleh semen dan juga ditambah vegetasi yang memiliki warna-warna cerah. Dan jenis retaining wall-nya yang dipilih adalah jenis gravitasi dengan panjang taman 6 meter, lebar taman 4 meter dan tinggi retaining wall 1 meter dan lebar retaining wall adalah 20 cm ke dalam taman. Perencanaan jalan di Terminal Baranang Siang yaitu jalur lalu lintas yang dibuat sesuai dengan kolektor tipe A dengan lebar 3 meter dengan kemiringan 2 hingga 3%, bahu jalan yang dibuat dengan kemiringan 3 hingga 5% dan trotoar yang dibuat selebar 2 meter. Untuk lapisan dari jalannya itu sendiri, yang pertama ada laston yang setebal 7,5 cm, batu pecah setebal 20 cm, dan tanah kepasiran setebal 10 cm.